Ketika masuk dewan, saya melihat wah ini seru banget. Dulu memang saya itu ditawari ke partai lain begitu Mbak, tapi karena kalau hanya untuk kepentingan saat lebih baik tidak usah jadi DPR. Lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Wah, senang sekali ya kami bisa ngobrol santai bersama Bapak Nur Hidayat di kesempatan kali ini di podcast Nonsendeka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Jadi sami-sami Mbak Dinda. Sehat ya pasti? Alhamdulillah harus sehat, semangat. Baik, Bapak Nur Hidayat, ini kan seorang tokoh yang sudah familiar banget, banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Jepara. Bisa diceritakan sedikit Pak kepada kami, masyarakat Kabupaten Jepara, yang mungkin penasaran sosok Bapak Nur Hidayat yang begitu giat, begitu gigih, peduli dengan Jepara, seperti apa? Jadi Mbak Dinda, matursun. Jadi sejatinya ketika disebut tokoh itu enggak lah, mau biasa aja. Saya waktu kecil sampai sekarang tak kira ya seperti ini gitu. Jadi enggak ada sesuatu yang berubah. Karena enggak merasa. Tapi ya itu ya Mbak, memang kita memahami bahwa hidup itu ada melalui proses. Betul. Yang tentunya insya Allah apa yang kita lakukan yang penting bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk keluarga begitu. Ya memang kalau dari kembali ke masa lalu ini ya, saya ini mengenang memori masa lalu. Ya sejatinya saya dilahirkan dari keluarga yang cukup prihatin, pas-pasan ya. Bukan pas beli mobil bisa beli, bukan maksudnya. Pas-pasan itu ibaratnya besok makan apa itu masih bingung Mbak. Tapi kenyataannya kan ya mungkin dari tempaan hidup yang sedemikian itu membentuk jiwa dan karakter. Makanya kadang saya kalau melihat kehidupan gitu ya, jadi kita untuk tidak usah kagetan, nggak usah gumunan gitu kan. Sejatinya apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik gitu kan. Mungkin dulu kita sempat menyesali kenapa ya, cita-cita saya itu dulu tentara Mbak. Wah. Waktu kecil tentara ya. Waktu ditanyain Pak Guru, cita-citanya apa Mas? Tentara gitu ya. Iya. Karena dari Pak D saya, simbah saya Pak D saya itu seorang veteran gitu ya, pejuang gitu kan. Gitu ya. Jadi saya sempat diceritani buku giginya gitu kan. Tapi waktu saya nggak jadi tentara, itu tuh waktu awal-awal juga agak ini, waduh kok gagal gitu. Kendalanya memang itu Mbak, tinggi badan yang kurang. Kalau kita lihat saat ini Pak Nur Hidayat ini kan masuk di dunia politik ya, menjadi seorang tokoh yang memang sudah dikenal banyak orang, kegiatannya juga banyak sekali, masih muda, sibuk dan pinter, rajin, dan ini menjadi inspirasi generasi muda. Bahkan Bapak Nur Hidayat ini sepertinya menggandeng gitu kepada mereka generasi muda untuk terus maju, pantang mundur, melatih. Ini loh harus seperti ini begitu. Dan ternyata pilihan Pak Nur Hidayat yang tadinya pengen menjadi seorang tentara, seorang apa, sekarang menuju ke ranah politik gitu. Berhasilnya di politik. Kenapa pilihannya politik Pak? Nah itu proses hidup dari sebuah perjalanan gitu Mbak Dinda. Ketika saya waktu sekolah dengan kondisi pas-pasan tadi itu, terus kemudian waktu itu saya berusaha dapat beasiswa, terus kemudian bisa dekat dengan guru dan sering membantu bapak ibu guru di sekolah. Itu yang membuat saya waktu itu sekolah gratis waktu itu kan lah. Dalam proses perjalanan ketika masa kuliah juga demikian, saya ke Jepara itu kan wis penting kuliah, hanya saya minta doa restu sama orang tua, bermodalkan doa orang tua. Alhamdulillah saya menjaga silaturahmi dengan siapapun.
Waktu itu di sebuah kampus Unisnu saya mengabdi dan berkiprah di sana dan ditempa betul kehidupan itu untuk mandiri. Waktu itu masih Atika, Mbak. Ya, belum Unisnu. Atika. Nah, pada masa itulah saya mulai ada perubahan di mana dari pengalaman hidup saya yang menjadi masyarakat prihatin itu tentunya ini memang harus ada campur tangan dari semua pihak agar orang-orang yang dalam kondisi keprihatinan itu jangan sampai seperti saya gitu kan. Ibaratnya untuk makan saja susah waktu kecil kayak. Makanya waktu itu saya terketuk hati saya kemudian saya masuk di sebuah kegiatan organisasi di PMI waktu itu Dan sebelum di PMI pun saya udah aktif di kegiatan IPENU, di kegiatan OSIS juga Yang penting bagaimana aktivis, tadi seneng mengisi waktu gitu kan. Jangan sampai saya terbawa hal-hal yang negatif, intinya seperti itu. Dan akhirnya berada di politik ini terus kemudian di dalam organisasi itu kan diajari cara analisis sosial, terus kemudian berorganisasi, manajemen dan lain sebagainya. Bagaimana organisasi sosial masyarakat itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, di situ lama kelamaan kok terbawa di dunia politik gitu kan. Terbawa tapi membawa keberkahan. Ya, dunia politik yang Bapak Nur Hidayat geluti saat ini dan tentunya dekat dengan para pejabat-pejabat tinggi, bupati dan juga ketua-ketua gitu. Ada keinginan nggak untuk nyalon bupati atau menjadi bupati Jepara periode tahun berapa gitu? Wah, itu semuanya saya kembalikan pada Allah SWT. Karena ibaratnya daun kering jatuh atas kehendak Allah. Ketika Allah nanti menjadikan apa kita kita lakukan saja soal itu seperti saya menjadi dewan ini juga sebetulnya tidak terus saya berambisi jadi dewan dulu, karena dari proses hidup tadi itu keterpanggilan jiwa waktu itu. Terus kemudian ketika masuk dewan saya melihat ini seru banget, tantangannya luar biasa, cukup kompleks ya Mbak ya. Waktu jadi aktivis di PMI itu memang sudah ada greget memang untuk merubah keadaan ini saya harus masuk di dalam sistem. Kalau enggak saya tidak bisa mengambil kebijakan dan sistem yang ada begitu kan. Dan waktu itu pun di dunia politik kan pertarungan ya Mbak ya. Pertarungan antara kepentingan itu karena macam-macam antara hak dan batil, kepentingan pribadi kah ada, kepentingan organisasi, kepentingan bangsa dan negara juga ada, bahkan kepentingan dunia akhirat juga ada. Dan disitulah bagaimana harapan kami nanti bisa mewarnai di sebuah pemerintahan khususnya di legislatif begitu. Iya, tadi kan kalau untuk menjadi seorang bupati nanti mengikuti alur aja, mengikuti apa yang dijalankan Allah. Tapi sekarang kalau misalnya ketua gitu. Ini ketua partai yang Bapak Nur Hidayat geluti mungkin. Dulu memang saya dapat amanah untuk membawa mandat Nasdem di Jepara dan saya harus tahu diri, mengukur diri gitu kan. Saat itu saya nggak pantas lah untuk menjadi ketua kan gitu, karena saya harus tahu diri. Saya sebagai anak muda yang masih butuh bimbingan, butuh pengalaman banyak, sehingga saya harus mencari tokoh idola saya, tokoh idaman saya gitu lah. Siapa itu mungkin? Penasaran jadi. Tentunya alhamdulillah sampai saat ini bisa terwujud gitu ya, tokoh yang saya harapkan untuk bisa memimpin partai. Kalau soal menjadi ketua itu semuanya saya kembalikan pada Yang Maha Kuasa dan juga para pimpinan-pimpinan kami yang ada di atasnya. Tetapi selagi masih ada orang baik dan orang hebat itu akan saya support Mbak gitu kan. Intinya tahu diri lah gitu. Tapi nanti pada akhirnya alam Mbak, kita nggak tahu. Waiting list, tunggu giliran. Sekarang kalau kita menoleh ke ranah politik ya Pak, Bapak ini kan di Komisi C ya.
ada juga beda-beda partai yang menduduki komisi-komisi yang lain, dan mungkin salah satunya juga di komisi C yang tentunya di situ beda-beda partai, tapi ternyata kompak begitu dalam menjalani tugas-tugasnya itu kompak. Kuncinya seperti apa sih Pak supaya bisa seperti itu? Ya memang di dalam komisi C, di dalam anggota DPR itu kan dilahirkan dari beda-beda partai ya Mbak ya. Tetapi sejatinya tujuannya sama sebetulnya, yaitu untuk bangsa dan negara, untuk NKRI yang tercinta ini begitu kan. Cuman kadang dari partai itu kan menghadirkan kadernya itu berbeda-beda itu. Jadi saya sebagai anggota dari Partai Nasdem yang dulu memang saya itu ditawari ke partai lain begitu Mbak, tapi karena saya ada harapan baru di Nasdem karena sebagai jargon perubahan dan restorasi, saya betul-betul ingin mengimplementasikan itu. Kemudian juga saya merangkul partai-partai lain bagaimana jiwa Nasdem ini ternyata bisa merangkul juga dengan partai-partai lain begitu. Artinya apa? Bahwa ketika kita memiliki satu tujuan yang kita pahamkan dengan visi misi itu tadi itu, dan partai lain pun saya yakin mereka juga memiliki visi misi yang baik pula, saya kira tidak ada masalah begitu kan. Kadang kalau ada perbedaan ya kita selesaikan dengan komunikasikan yang baik begitu kan. Wajar ya, wajar yang namanya kepentingan ada, tapi tentunya saya harus memahami kepentingan mereka seperti ini gitu kan. Kalau kepentingannya melenceng dari apa yang jadi visi misi sebagai seorang legislatif dan juga sebagai seorang kader partai, ya harus saya ingatkan gitu kan. Ayo kita sesuai dengan sebagaimana rekod dan real yang ada gitu. Betul. Meskipun berbeda-beda partai tapi tujuannya sama. Ke arah yang sama. Kan, Pak ya. Baik Bapak Nur Hidayat, tadi sempat disampaikan Bapak Nur Hidayat dulu pernah juga aktif di PMII, IPNU, IPPNU. Itu ada juga yang menarik di perhatian Bapak Nur Hidayat pastinya ya, yang sekarang ini kita lihat PCNU ya, itu salah satu organisasi terbesar di Kabupaten Jepara. Gimana sih tanggapan Bapak tentang hal itu? Ya, kita sebagai umat di dalam NU ini ya intinya samina wa atona Mbak. Apa yang menjadi keputusan para alim ulama, para sesepuh NU ya harus kita tawadhu dan mengikuti saja. Soal baik buruknya dalam perjalanan misalkan ada kurang lebihnya itu wajar dan relatif lah. Siapapun yang menjadi ketua dan sudah menjadi keputusan ya harus kita taati gitu. Jadi tidak perlu untuk melakukan atau mencibir. Kalau perlu, kalau ada kekurangannya kita yang harus menambah. Kalau ada kekurangannya juga kita harus bisa menutupi. Kalau ada baiknya kita support. Intinya ya seperti bangunan yang saling melengkapi lah. Kita sebagai warga Nahdliyin tentunya harus tawaduk gitu aja sebetulnya. Nggak usah neko-neko di NU itu simple kok. Nggak usah banyak intrik, banyak neko-neko. Apa dawai Pak Yai derekaken gitu kan. Karena kadang kacamata manusia itu kan beda dengan kacamata Tuhan gitu ya. Yang menurut kita jelek gitu, belum tentu di mata Tuhan itu jelek loh. Seperti Kanjeng Nabi kan gitu. Di mata manusia itu jelek waktu itu karena dikatakan majnun, macam-macam ya, tapi di mata Tuhan kan mulia. Kita nggak tahu, gitu kan. Bapak Nur Hidayat. Makanya saya kira dengan adanya NU di Jepara, ayo kita harus bergandeng tangan, gayung bersambut, ngrungkupi NU, aja nunut urip, piye kita bisa berkhidmat kepada NU walaupun untuk lingkungan sedikit kita lah, kalau kita niati misalkan ada warga yang kesulitan, ayo kita bantu. Ini adalah wujud dari jiwa kita NU untuk saling membantu, guyub begitu kan. Tidak harus begini begitulah, nggak usah banyak polemik, intrik-intrik. Simple Mbak sebetulnya di NU itu. Sikap bijak dari Bapak Nur Hidayat ini ya benar-benar membuat kita menjadi makin salut ya, mungkin generasi muda penerus bangsa ini loh yang memang sangat benar-benar Bapak gandeng untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru dengan pikiran-pikiran yang positif. Kami mengamati terus loh sepak terjang Bapak Nur Hidayat ini, mulai dari kepedulian kepada sesama, peduli sosial, dan juga ini Bapak Nur Hidayat ini juga seorang aktivis atau mungkin bisa dikatakan pegiat pendidikan ya, peduli dengan pendidikan. Bagaimana mensejahterakan pendidikan, terus
Kemudian kalau kita amati seni budaya ini Bapak Nur Hidayat juga suka ya kayaknya. Iya. Like gitu, hobi banget gitu loh ya Pak. Dan untuk sejarah-sejarah juga yang ada di Jepara. Ini Bapak Nur Hidayat ini juga nggak lelah-lelahnya untuk terus memperjuangkan sejarah di Kabupaten Jepara ini harus benar-benar diakui. Nah, di sini loh Pak, kami juga tertarik. Kenapa Bapak begitu peduli dengan semua yang saya sebutkan itu tadi dan menggandeng semua generasi muda untuk terus memperjuangkan semua yang tadi saya sebutkan itu tadi Pak. Untuk melakukan perubahan dan mengembalikan fitrah sebagaimana mestinya itu memang tidak bisa harus berjalan sendiri Mbak. Itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya ya antara teman-teman milenial, kelompok muda, bahkan para sesepuh, para senior itu harus kita restui, harus kita jalin komunikasi dan diajak bersama begitu kan. Artinya begini, bahwa terkait dengan masalah pendidikan memang kalau waktu awal saya diberi amanah sebagai ketua komisi C ini memang sebuah tantangan yang sangat luar biasa begitu ya. Karena kunci utama bangsa ini itu maju dan tidaknya itu dari pendidikan. Sebagaimana Rasulullah ketika masuk di Madinah dan membangun Madinah itu kan pendidikan dan mengembangkan akhlak gitu kan yang harus diutamakan begitu kan. Kalau pendidikan ini berhasil, insya yang lainnya juga akan berhasil karena sumber daya manusia sebagaimana lagu Indonesia kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya itu harus terbangun dulu. Nah, ketika jiwanya terbangun, raga, fisik, infrastruktur nanti akan mengikuti begitu kan. Dunia pendidikan di Jepara cukup kompleks ya, dari mulai kesejahteraan, infrastruktur, kemudian kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah sudah kami urai satu persatu, tetapi memang itu perlu gerak semua langkah, semua stakeholder, tidak hanya legislatif saja, eksekutif juga harus konsentrasi di situ karena pendidikan ini urusan wajib pelayanan dasar begitu ya. Jadi harus diutamakan sebelum mengambil kebijakan pembangunan yang lainnya. Memang di pendidikan itu kalau kita berinvestasi bahasanya atau memberikan dukungan itu tidak bisa dilihat saat ini kelihatan, tetapi mungkin 10 tahun, 20 tahun atau bahkan 50 tahun yang akan datang baru ini loh kader-kader hasil pendidikan kita 50 tahun yang lalu begitu kan, sehingga menghadirkan sosok-sosok generasi yang tangguh, yang smart, yang bijaksana, yang soleh-soleha gitu kan, yang kuat itu harus kita wujudkan itu lewat lewat pendidikan gitu kan. Nah, dalam proses itu juga Mbak, kami melihat di mana masalah ketimpangan ekonomi juga masih kita lihat di masyarakat ya. Kadang ada sebuah bangunan rumah megah, terus kemudian sebelahnya jarak 50 meter, 10 meter ada rumah yang kondisinya mau roboh. Nah, itu harus kita bangun rasa kepedulian sosial kita, begitu kan? Makanya saya sebagai ketua komisi C itu yang membimbing masalah sosial ke masyarakat harus masuk di sana, gitu kan? Harus masuk di sana, menggandeng, mengetahui, memberdayakan, mensupport, tidak hanya sebatas dibantu beras terus kemudian kita tinggalkan, terus besok seperti apa nggak ngerti itu yang kadang itu bagus gitu ya, tetapi yang harus kita pikirkan bagaimana nanti proses kelangsungannya gitu. Makanya saya kebetulan mendirikan bersama teman-teman mendirikan Yayasan Sahabat Difabel Jepara, mendirikan Yayasan Azharul Hikmah, merupakan panti rehabilitasi sosial. Itu pengen sekali kita mengajak masyarakat ekonomi lemah untuk berdaya. Caranya biasa kita ajak untuk kumpul-kumpul, untuk silaturahmi, kita beri pelatihan, kita kasih motivasi, biasa juga kita kasih stimulan, misalkan kamu bisa nggak bikin keripik ini, nanti tak beli gitu, nanti tak hubungkan dengan pembeli gitu kan. Jadi mereka semangat gitu, tidak terus hanya diberi ditinggal gitu, tapi bagaimana biar kreatif dan produktif gitu Mbak Dinda. Iya Pak Nur Hidayat, banyak sekali organisasi yang Bapak dirikan juga. Mungkin bisa disebutkan gitu. Saya sudah nggak bisa menghitung begitu ya. Di sini sosial kemasyarakatan, seni budaya, sejarah, semuanya komplit gitu. Bapak Nur Hidayat ini. Kalau di seni budaya saya biasa kumpul dengan teman-teman
pekerja seni dari Jepara, khususnya di Sanggar Lembayung, Sanggar Emblo, terus kemudian di para ini pegiat sastrawan Jepara. Biasanya ya saya ikut gabung mereka untuk bareng-bareng berkreasi gitu. Ternyata memberikan edukasi dan apa namanya pendidikan tentang etika moral di dalam seni budaya itu seperti itu juga ya Pak. Bahkan karena saya juga masih ingat, saya sering menghidupi saya ketika sekolah itu dari seni budaya Mbak Dinda. Waktu saya sering ikut lomba lukis gitu kan, dapat juara, terus kemudian uangnya saya gunakan untuk bayar kebutuhan sekolah. Baca puisi juga, iya. Dulu sering lomba baca puisi, terus pantomim juga. Saya sejak kecil juga ikut pantomim, pentas begitu kan. Nah, sehingga ketika kegiatan seni budaya saya senang sekali, apalagi Jepara ini memiliki sumber daya manusia di dalam apa namanya masyarakatnya kreatif. Dalam sumber daya manusianya itu kreatif Mbak. Dari seni budayanya luar biasa, adilung banget. Ini saya cocok dengan kehidupan saya gitu kan. Ya kalau di kegiatan sosial ya intinya begini Mbak, saya mengajak sama teman-teman dan saya juga gabung di berbagai relawan kemanusiaan yang peduli sosial seperti pejuang sedekah, seperti komunitas relawan Jepara, sahabat difabel dan kelompok-kelompok lainnya itu. Ayo kita bareng-bareng lah, gotong royong Mbak, ketika ada orang yang membutuhkan, masuk kita diam selagi kita mampu diberi kesempatan, dan memang harus kita ini kan utamakan juga untuk membantu ini dengan masyarakat gitu. Iya, cocok kayaknya kalau Pak dijuluki sang inspirator gitu. Alah ya biasa aja lah Mbak. Enggak, maksudnya generasi muda ini diajari banget gitu loh dari sosok Bapak Hidayat ini. Baik Pak, selama perjalanan dari awal sampai kesekian yang tadi Bapak ceritakan, kendala, pernah ada nggak sih mungkin kendala yang Bapak hadapi yang sulit begitu? Yang memang benar-benar harus butuh bantuan orang atau gimana gitu? Pastilah Mbak, ternyata yang namanya kendala, hambatan, tantangan itu ternyata rahmat dan berkat dari Allah kalau kita berpikir positif ya. Gitu ya. Iya. Jadi yang namanya tantangan, cobaan, kendala itu suatu bukan momok Mbak, tapi itu anugerah. Anugerah justru kalau kita tidak mengambil itu sebuah anugerah, kita merasa teraniaya dan Tuhan tidak sayang dengan kita. Jadi nggak boleh mengeluh ya? Tidak mengeluh, makanya di dalam Islam itu bersyukurlah dalam keadaan sempit dan sempit dan ini luas gitu ya, atau dalam keadaan lapang begitu ya. Jadi senang ya bersyukur, sedih bersyukur, semuanya sakit ya bersyukur, kemudian juga kita sehat ya bersyukur. Ternyata rahmat Allah itu tidak berhenti kalau kita bisa memahami. Bahkan ingat loh Mbak, yang namanya kematian itu adalah rahmat dan berkah. Bahkan juga yang namanya sakit. Ya, contohnya aja gini, saya ini introspeksi juga. Waktu itu saya jatuh ya. Jatuh, terluka dan lain sebagainya gitu kan. Waktu itu kalau saya tidak jatuh gitu kan, waktu mau berangkat sekolah jatuh terlambat begitu kan. Mungkin Allah udah tahu, Nur Hidayat, kalau kamu langsung saat ini nggak jatuh, di sana ada lebih bahaya. Nah, seperti itu Mbak. Seperti waktu saya nggak jadi tentara tadi loh Mbak. Bisa-bisa saya jadi tentara ketembak gitu kan. Waktu dikirim nggak kayak gini. Iya gitu kan. Karena Allah sayang, Nur kamu nggak usah jadi tentara, kamu di sini. Kamu ketembak. Kalau di tentara kamu tembak, tapi kalau kamu di sini di dewan, mungkin kamu lebih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara, kan begitu Mbak. Jadi waktu itu memang saya agak gerundel ya. Kenapa saya kok dikasih tinggi yang tidak masuk ukuran standar ini, masuk tentara gitu kan, terus nggak masuk tentara gitu kan. Ternyata hikmahnya harus kita pahami gitu kan. Kita ambil semua itu hikmah ya. Iya. Hikmah dibalik semua cobaan yang kita hadapi. Iya. Intinya kan gitu mungkin ya Pak Nur ya. Enggak. Iya Pak Nur. Ini harapan aja dari Bapak Nur Hidayat, sosok DPR Kabupaten Jepara Komisi C, betul ya Pak ya? Iya. Ini menjadi inspirator, menjadi idola generasi muda yang selalu tanpa lelah Bapak tiap hari melakukan kegiatan bersama mereka. Harapan dan pesan kepada masyarakat Jepara. Kami berharap bahwa sebagaimana saya ditugaskan dan diberi amanah sebagai Dewan itu adalah terutama adalah untuk bisa memberikan bakti dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,
dan bagaimana saya sebagai anggota dewan itu diberi amanah untuk bisa bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk Jepara diberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kenyamanan, makmur, gemah pahlawan Jinawi. Itu sebuah kebanggaan dan yang sangat luar biasa bagi kami, Mbak. Karena kadang saya berpikir semakin banyak adanya aduan itu saya semakin ngelus-dodo, ya Allah, kenapa masyarakatku seperti ini, begitu kan. Misalkan ada pelayanan pemerintah yang tidak baik, tidak benar, itu juga membuat hati saya ternyuh, begitu kan. Tapi alangkah indahnya gitu ya, ketika masyarakat tidak ada komplain, aman, sejahtera. Wah, luar biasa, Mbak. Itu harapan kami inginnya ya tadi itu. Bagaimana Jepara ini menjadi daerah yang sejahtera, yang makmur, yang gemah pahlawan Jinawi, masyarakatnya religius, tawaduk, dan semuanya penuh kedamaian. Ya sebagaimana surga gitu lah yang digambarkan. Adem banget ngedengerinnya. Sampai ya bagaimana nanti Jepara ada sungainya yang jernih mengalir, di mana-mana buah bisa dipetik. Semoga ya Bapak. Ketemu dengan orang saling senyum sapa, saling membantu, menolong, tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Pak Nur Hidayat ya, seorang DPR, seorang idola, inspirator generasi muda. Sekarang kalau kita melihat generasi muda, pasti ada juga yang banyak ya, ini bahkan bercita-cita seperti Bapak, ingin menjadi seperti Bapak, seorang DPR, menjadi seorang DPR Kabupaten Jepara. Kira-kira buat mereka generasi muda, Pak, menjadi DPR itu nantinya harus bagaimana caranya gitu? Saya hanya berpesan, dan juga pesan ini juga yang menjadikan harus saya ingat selalu, gitu kan. Jadi untuk menjadi DPR itu memang harus melalui proses dan harus dipahami dan disadari betul. Jangan asal-asalan, diniati dengan lillahi ta'ala, betul-betul ini adalah amanah dunia akhirat, begitu Mbak. Jadi tidak hanya sebatas aku jadi DPR engkau bentuk gaji, untuk fasilitas. Ikhtiar penuh berarti. Seperti kepentingan seperti itu justru saya sayangkan. Kalau ingin menjadi DPR, jadilah DPR sebagaimana DPR yang baik, dengan betul-betul kita mewakili representasi sebagai wakil rakyat, memperjuangkan masyarakat, dan betul-betul waktu kita gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, begitu ya, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk kepentingan saat, lebih baik tidak usah jadi DPR, lebih baik jadi pengusaha atau mungkin jadi pedagang dan lainnya gitu kan. Tetapi bagi teman-teman adik-adik semuanya yang pengen jadi DPR misalkan, betul-betul harus diawali dengan niat yang baik. Insya Allah hasilnya juga nanti akan baik, begitu. Iya, diawali dengan niat yang baik, terus memberi contoh yang positif. Betul. Mengajari terus gitu. Iya, dan harus bertindak yang baik juga, gitu kan. Karena kadang di DPR itu juga Mbak ya, jangan sampai terbawa kepada yang tidak benar. Disitulah perjuangan sebagai DPR di dalam mengendalikan hati, jiwa, dan perbuatan bagaimana biar sesuai dengan jalur itu. Saya yakin partai sumpah janji DPR itu yang harus kita pegang agar kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk diri masyarakat, bangsa dan negara, begitu. Dan menjadi seorang DPR itu kayaknya harus hati-hati banget ya. Ibaratnya kita duduk di trotoar aja dipantau orang ya. Iya, tapi kalau saya kok biasa sih Mbak. Iya Pak, pokoknya semuanya yang penting niat ikhlas dan baik begitu betul, ya. Jadi saya nggak merasa terus saya ini DPR pejabat, enggak lah. Saya harus kumpul sama siapa saja, wis podo wae. Sing penting ayo kita sama-sama untuk berbuat baik begitu. Baik Bapak Nur Hidayat, terima kasih. Sekiranya semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar membuat kita semua generasi muda dan masyarakat Kota Jepara ini bisa dijadikan inspirasi untuk terus arungi kehidupan ini dengan positif. Amin. Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak. Sami-sami Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.